Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi yang berjudul sampling yang ada dalam statistik induktif. Namun, sebelum masuk lebih jauh lagi tentang apa itu sampling, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu populasi dan apa itu sampel. Yang pertama ada yang namanya populasi. Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi atau objek penelitian. Populasi ini berisi jumlah keseluruhan dari objek penelitian atau individu-individu yang hendak diteliti, yang mana objek penelitian tersebut dapat berupa orang, peristiwa, benda-benda, atau lain sebagainya. Sementara itu, ada juga yang namanya sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang akan diteliti. Sampel ini memiliki sifat dan karakteristik yang sama dengan populasi, sehingga dapat mewakili atau merepresentasikan keseluruhan gejala yang akan diamati dari suatu populasi. Nah, dari definisi-definisi tersebut, secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa populasi ini adalah sebuah kelompok dan sampel ini adalah bagian dari kelompok tersebut. Dua elemen ini adalah elemen dasar untuk kita melakukan sampling. Setelah mengetahui apa itu populasi dan apa itu sampel, kita bisa masuk ke definisi sampling itu sendiri. Jadi, apa itu sampling? Sampling adalah sebuah teknik pemilihan sejumlah elemen atau subjek dari suatu populasi yang lebih besar untuk menganalisis data dengan tujuan memperkirakan karakteristik keseluruhan dari populasi tersebut. Jadi secara sederhana, sampling ini adalah kita mengambil objek-objek dari suatu kelompok atau populasi untuk kita lakukan analisis data sehingga kita dapat menilai karakteristik dari keseluruhan populasi tersebut. Nah, tujuan dari sampling ini sendiri adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan representatif atau yang mewakili tentang populasi yang lebih besar tanpa harus mengumpulkan data dari setiap individu dalam populasi tersebut. Dengan cara ini, sampling memungkinkan analisis data yang lebih cepat dan efisien, serta memungkinkan generalisasi hasil penelitian ke seluruh populasi yang diteliti. Teknik sampling ini secara umum dapat terbagi menjadi dua metode. Yang pertama ada metode random sampling, dan yang kedua ada metode non-random sampling. Yang pertama itu ada yang namanya random sampling. Apa itu random sampling? Random sampling adalah sebuah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi bagian dari sampel. Dalam penggunaannya, setiap individu di dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih, sehingga hasilnya akan lebih representatif dan dapat mewakili populasi secara lebih akurat. Teknik random sampling ini dapat terbagi menjadi berbagai macam jenis random sampling. Yang pertama ada yang namanya simple random sampling. Teknik simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan yang ada dalam populasi tersebut. Nah, simple random sampling ini dapat dilakukan dengan cara mengundi atau dengan menggunakan tabel bilangan random atau dengan acak sistematis.
Lalu selanjutnya yang kedua ada systematic sampling. Nah, secara singkat pengertian dari systematic sampling ini adalah cara pengambilan sampel di mana sampel pertama akan ditentukan secara acak dan kemudian sampel yang diambil belakangan akan didasarkan pada suatu interval tertentu. Dalam teknik ini, setiap elemen populasi akan dipilih dengan penerapan jarak interval yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada yang namanya stratified sampling. Stratified sampling adalah sebuah teknik sampling yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi dengan cara membagi populasi menjadi beberapa subpopulasi atau strata yang homogen. Homogen di sini dalam artian subpopulasi tersebut memiliki kesamaan karakteristik yang dapat dijadikan acuan atau tolak ukur. Kemudian ada juga yang namanya cluster sampling. Nah, dalam teknik cluster sampling ini, analisis dilakukan pada sampel yang tersusun dan terseleksi berdasarkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Parameter penentu ini dapat berupa demografi, latar belakang, perilaku, kebiasaan, atau apapun atribut lainnya yang dapat menjadi fokus penelitian yang dilaksanakan. Kemudian selain random sampling, ada yang namanya non-random sampling. Apa itu non-random sampling? Non-random sampling atau juga disebut dengan non-probability sampling adalah pengambilan sampel di mana elemen-elemen tertentu dari suatu populasi akan memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih daripada yang lain. Responden akan dipilih dengan beberapa subjektivitas peneliti. Sama halnya dengan random sampling, non-random sampling ini dapat juga terbagi menjadi berbagai macam jenis. Yang pertama ada yang namanya convenience sampling. Convenience sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel dapat diambil atau dapat terpilih karena sampel tersebut ada pada suatu tempat dan waktu yang tepat. Kemudian ada juga yang namanya purposive sampling. Purposive sampling di mana metode pengambilan sampel ini dalam arti penelitian senantiasa melibatkan kumpulan umpan balik atau feedback yang berdasarkan kemampuan pemilihan sampel peneliti atau ahli statistik dan statistika. Sehingga dalam berbagai contohnya, teknik pengambilan populasi khususnya pada sampel untuk purposive sampling ini bukan hanya pada proses pemilihan tetapnya saja, melainkan pemfokusan pada subjek penelitian juga. Dan yang terakhir ada yang namanya snowball sampling. Snowball sampling adalah metode pengambilan sampel yang mudah untuk dilakukan, di mana metode ini diaplikasikan ketika sulit mengakses subjek penelitian tertentu dengan karakteristik sasaran tertentu, sehingga subjek yang menjadi sampel Anda merekrut calon subjek di antara kenalannya sampai pada sifat sampel berlanjut hingga jenis data penelitian yang diambil tersebut jenuh. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa teknik pengambilan sampel snowball ini memiliki keterkaitan dengan semua data wawancara yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, hingga akhirnya semua data penelitian dianggap telah tuntas. Mungkin cukup sekian video penjelasan tentang sampling kali ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.